Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, sebelum kita belajar yoga hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini Mister akan membahas soal evaluasi bab renang yang A dan B. Ya, halaman 89 dan 90. Jadi, Mister akan mereview membacakan soalnya beserta jawabannya. Silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Apabila ada yang salah, silakan diganti supaya bisa digunakan sebagai bahan belajar nantinya ya. Oke, sudah siap anak-anak alat tulisnya? Sudah dibuka halaman 89. Nomor 1. Dayungan tangan dan gerakan kaki pada renang gaya dada dilakukan dengan dayungan tangan dan gerakan kaki ya, gerakannya kaki, Pak, tenang. Dilakukan dengan bergantian. A. Ya, bergantian, bukan bareng itu. Kaki sama tangan gantian. 2. Pada pengambilan napas renang gaya dada, muka menghadap ke nih ya, siap, putar, serong sambil ambil nafas. Wah, ya. Seharusnya jawabannya menghadap ke depan, tapi karena tidak ada menghadap ke depan, yang ada adalah menghadap ke atas. Jadi jawabannya oke, menghadap ke atas, B. Ya. Ya, jangan lupa. Misalkan ini muka menghadap ke bawah, ketika ngambil nafas seharusnya hanya tinggal gini saja, tidak perlu sampai danga. Lanjut nomor 3. Pengambilan napas pada renang gaya dada dilakukan ketika kayuhan kedua tangan lurus ke samping bawah B ya. Ya, ini posisi kepala menghadap bawah. Ketika tangan serong, siap putar, serong ini bareng dengan wajah diangkat. Ini misalkan permukaan air sampai segini. Tinggal ambil nafas. Ya. Pakai mulut. Jadi ketika tangan serong ke bawah. 4. Ketika menghembuskan napas sisa pembakaran, posisi kepala atau wajah. Nah, ini sama saja ya. Sama saja dengan ambil nafas. Posisinya ke atas permukaan air. Ya, meskipun jawaban sebenarnya adalah menghadap ke depan ya. Yang penting bibir ada di atas permukaan air. Ini air ya, ini air ya. Ini sudah bisa nafas. Misalkan segini, tinggal angkat segini, sudah ambil nafas. Bibir di atas permukaan air, B. Ya, 1A, 2B, 3B, 4D, 5B. 6. Pengambilan napas saat renang gaya dada sebaiknya menggunakan mulut. Ya, menggunakan mulut. Kenapa kok mulut, Mister? Karena mulut lebih besar daripada hidung ya. Jadi ngambil nafasnya lebih cepat. Kalau renangan butuh kecepatan. Kalau ngambil dari hidung lebih lama, lebih lamban nanti gerakan renang. Lanjut nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketika posisi pada renang gaya dada, tangan menarik ke samping bawah, yang kamu lakukan atau rasakan adalah, nah ini ya, ini tangannya rapat. Ini, bayangkan kamu dalam air, tanganmu
mengayun ke belakang. Yang kamu rasakan adalah mendorong air dengan telapak tangan rapat. Ya, jadi kalau di air itu kebalikannya. Kalau mau maju ke depan, maka dorong ke belakang. Ya. Sebaliknya kalau tangannya dorong ke depan, maka kamu akan mundur ke belakang. Ya. (7B) lanjut 8. Yang dimaksud posisi horizontal tanpa tahanan pada renang gaya dada adalah horizontal itu posisinya tidur ya. Kalau vertikal berdiri. Nah, tanpa tahanan berarti tanpa hambatan atau tanpa apa ya? Tanpa gerakan lainnya. Yang A, posisi tidur lurus terlentang. Nah, itu posisinya benar-benar tidak ada yang menghalangi lagi. Hanya posisi tidur lurus, tangannya semua lurus, kaki lurus. Tidak ada tangannya yang ke bawah atau kakinya yang ke bawah. Nah, itu kalau ada yang gitu berarti itu ada hambatannya. Itu lurus. Kok bisa seperti itu, Mister? Posisinya bisa. Nah, kuncinya kamu harus tenang. Tenang, lemes, lihat ke bawah, buka matanya. Jadi konsentrasi, tidak takut. Lanjut nomor 9. Pada saat telapak kaki mendorong kuat, gerakan renang gaya dada. Posisi telapak kaki sebaiknya nih ya, ini telapak kaki misalkan ini ya. Telapak kaki rapat. Mau menendang, dibuka dulu. Nih, lebar sampai ini paha misalkan. Paha diangkat sampai ke perut. Sampai hampir ke perut. Setelah itu tendang. Nah, tendang, setelah nendang rapat lagi nutup. Tendangnya ke samping ya. Posisi telapak kaki sebaiknya lurus tanpa hambatan, tegak dengan hambatan, dibengkokkan ke samping, ditekuk hingga mendekati panggul. Oke, yang ditanya adalah posisi telapak kaki. Ini tadi kan Mister umpamakan ini kaki ya. Telapaknya adalah lurus. Telapaknya yaitu dibengkokkan ya. Kalau lurus seperti ini ya. Seperti orang balet atau senam itu biasanya lurus kakinya. Tapi kalau dibengkokkan seperti ini ya. Seperti pada gambar ini ya. Nih. Kalau ini kan lurus. Kalau ini lebih ke atas lebih lurus lagi. Nah, tapi enggak. Bukan seperti itu tapi dibengkokkan seperti ini ya. Ya. Bengkok, bukan lurus gini. Karena buat nendang air. Dibengkokkan ke samping, C. Nomor 10. Belajar pernapasan renang gaya dada sebaiknya diawali dari kolam dangkal A. Lanjut yang B. Dalam renang gaya dada, posisi kaki saat lengan berakhir mendayung. Ya, tadi Mister bilang gerakan kaki dan tangan dalam renang gaya dada itu bergantian. Jadi setelah tangan bergerak, serong, tutup. Nah, ini kaki bersiap menendang. Nah, yang ditanya adalah ketika posisi gerakan lengan sudah berakhir, maka posisi kakinya yaitu bersiap menendang. Bersiap menendang. Dua, sebelum melakukan renang sebaiknya berdoa dan melakukan peregangan. Kemudian pemanasan ya. Peregangan, pemanasan. Yang benar apa dulu bisa? Peregangan dulu ya. Jadi
semua otot-ototnya yang kaku dilenturkan dulu. Sudah, baru pemanasan. Pemanasan seperti apa? Bisa jalan kaki, mutar lapangan, mutar kolam renang, bisa jogging, bisa jalan cepat. Ya, kalau licin jangan jogging, jalan cepat saja. Ya, kalau kering baru jogging. Bisa juga jalan di tempat atau lompat di tempat atau lari di tempat, ya. Sehingga suhu tubuh sudah meningkat, detak jantung meningkat, suhu tubuh naik, ya. Nah, itu yang dinamakan pemanasan. Peregangan, pemanasan. 3. Posisi renang gaya dada seperti pada gambar di samping disebut posisi. Ini ya. Ini diingat-ingat ya. Ini adalah posisi meluncur. Posisi meluncur. Disebut meluncur. 4. Posisi kedua tangan ketika mengambil napas pada renang gaya dada adalah posisi kedua tangan ketika mengambil napas renang gaya dada adalah tadi ya, jangan lupa ya, ketika tangan mengayun, ambil nafas, berarti posisi tangan kedua tangan adalah mengayun atau sedang mengayun. 5. Sudah mengayun. Posisi kedua kaki ketika mengambil napas pada renang gaya dada adalah posisi kedua kaki, ya. Yang ditanya kakinya, bukan telapak. Kalau ditanya kakinya berarti semua, ya. Semua. Ini misalkan kaki, ya, semua. Kalau telapak tadi hanya posisi yang bawah. Posisi kedua kaki ketika mengambil napas pada renang gaya dada adalah, nah ini ya, tangan serong, mulut, keluarkan nafas dan ambil nafas. Posisi kakinya tetap lurus rapat, ya, seperti ini, lurus rapat kakinya. Jadi jawabannya lurus rapat. 6. Mengambil napas pada renang gaya dada sebaiknya menggunakan mulut. Tadi sudah dijelaskan kenapa, ya, mulut. 7. Untuk mengeluarkan hasil pernapasan pada renang gaya dada sebaiknya menggunakan mulut. Ya, sama saja, mulut. Karena mulut lebih cepat pakai mulut. 8. Bagi perenang pemula, melatih gerak kayuhan tangan dan bernapas pada renang gaya dada sebaiknya di kolam yang dangkal. Kolam dangkal itu tidak mesti hanya seukuran kaki, tidak mesti, ya, atau seukuran lutut, enggak. Misalkan tinggimu, misalkan airnya itu setinggi dadamu, nah itu juga termasuk dangkal, ya, tergantung kamu. Kalau belajar renang tidak bisa juga kalau airnya terlalu dangkal, misalkan setinggi lutut, itu terlalu dangkal. Tapi kalau setinggi dada atau setinggi perut minimal, itu masih bisa kalau usia anak SD, ya, itu belajar renang. Kalau setinggi mister sulit, kalau setinggi perut airnya harus tinggi, paling tidak setinggi dada, ya, biar bisa belajar geraknya enak. Lanjut tadi di kolam dangkal, ya. 19. Posisi kepala atau wajah saat bernapas pada renang gaya dada adalah itu tadi, menghadap ke depan, menghadap depan. Yang ditanya posisi wajah, maka jawabannya menghadap depan, ya. 10. Selain disebut gaya kata, renang gaya dada disebut juga school slack. School slack, ya, SCHOOL SLAG. School, sekolah bahasa Inggrisnya, ya. Slack, SLAG.
Sudah? Oke, apabila sudah, tidak usah difoto, itu untuk kamu saja ya, supaya bisa dibuat belajar nantinya ketika akan ujian. Oke anak-anak, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mohon maaf bila Mister banyak kekurangan. Jaga kesehatan di rumah, kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, jaga sholatnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.